Sebelumnya, let me introduce myself. My name is Mr. Samuel Sanubis, SSC MPD. I am principal of IB Middle Schools. Di sini saya bersama Miss Mustikawati Siregar MPD selaku Dean of Curriculum dan juga Miss Fahru Reja Arifni MSI selaku Dean of Operations. Paparan saya kali ini saya mulai dari pada tahun 2020 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian telah memberikan izin kepada Yayasan Ambasador Integritas Bangsa untuk membuka IB Middle Schools. Ini memperjelas bahwa IB Middle School sudah terdaftar dan memiliki legalitas secara hukum. Next year, tepatnya 2023, IB Middle School sudah bisa mengajukan untuk dilakukannya pengakreditasian oleh Dinas Pendidikan Kota Medan, karena pemerintah Republik Indonesia mempunyai syarat bahwa sebuah sekolah harus memiliki alumni terlebih dahulu agar bisa dilakukan pengakreditasian. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir mengenai akreditasi IB Middle Schools. IB Middle School memiliki team leaders dan juga teachers dari kalangan S1 dan S2 yang profesional dan juga memiliki segudang pengalaman di bidangnya dan berasal dari kampus-kampus terbaik di Indonesia. Seperti saya selaku Math dan Matematika teacher mengambil S1 Matematika di Unimed tahun 2003, kemudian melanjutkan program S2 Pendidikan Matematika pada tahun 2013 di kampus yang sama di Unimed. Pengalaman saya itu dimulai dari sekitar 14 tahun yang lalu, sekitar tahun 2008-2009, saya mengajar di berbagai sekolah swasta di Kota Medan, salah satunya di Sekolah Global Prima School. Saya mengajar tingkat SMP, SMA, SMK, dan juga STM. Selama 14 tahun saya mengarungi di dunia pendidikan. Saya memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mendidik anak-anak. Pengalaman ini membentuk saya, sehingga saya dan membawa saya sampai ke sekolah ini. Saya yakin dengan pengalaman yang saya miliki, saya bisa mendidik anak-anak dengan baik. Demikian juga dengan Miss Mustikawati Siregar MPD, selaku Bahasa Indonesia Teacher. Beliau memiliki segudang pengalaman yang mentereng. Beliau lulusan dari Unimed dan juga S2 dari UNS, Universitas Negeri Semarang. Pengalaman mengajar beliau luar biasa. Beliau itu pernah menjadi seorang dosen di kampus-kampus ternama di Kota Medan, seperti di Unimed, Potensi Utama, dan juga di kampus UT, Universitas Terbuka. Dan terakhir beliau itu mengajar di sekolah BIM, dan beliau memiliki pengalaman membawa salah satu siswa menjuarai Olimpiade Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pengalaman beliau itu bisa membawa salah satu di sekolah kita ini siswa untuk menjuarai Olimpiade yang sama. Demikian juga dengan Miss Fahru Reja Arifni. Beliau merupakan Sains dan IPA terpadu teacher. Beliau merupakan alumnus dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Beliau memiliki segudang pengalaman juga. Beliau merupakan seorang dosen di sekolah tinggi, pernah mengajar di SMK, dan luar biasanya beliau pernah magang di Jepang dan juga di Pakistan. Wow, luar biasa pengalaman beliau. Demikian juga dengan guru-guru lainnya. Ada yang sedang kuliah S2, seperti Miss Amelia Fitrika Stepu. Beliau itu sedang menyusun tesis, tugas akhir di Unimed, dan guru-guru yang lain juga, ada yang S2, ada yang S1 dari kampus-kampus ternama di Kota Medan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami berharap, berikan kesempatan kami untuk mendidik anak-anak dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami bisa mengaplikasikan pengalaman-pengalaman yang telah kami miliki. Demikian presentasi saya. Untuk program kurikulum, ekstrakurikulum, klub, dan fasilitas akan dilanjutkan oleh Mr. Denny, Miss Mustika, Miss Eja. Thank you for your attention. Okay, parents. I want to explain, menjelaskan program program dan fokusnya kita kemana akan berbeda dengan program SD Kita lanjut. As you know, kita pakai kelas dojo
untuk lebih semangat lagi ya Bapak dan Ibu. Tapi kelas 7 ini nggak hanya untuk motivasi ya, kita berikan poin, tapi juga create ya environment yang positif ya, karena ya create a positive culture ya. As you know ya, budaya sekolah IB School itu sudah tertulis ya di dinding situ ada juga. Tapi kita remind juga ya kepada guru-guru kita yang profesional about IB School culture ya. Salah satu itu ya honor God as the highest leader ya, dan juga to be kind, compassionate, and kita speak English every day ya. Jadi kita akan reward anak-anak kita ya, tapi fokusnya itu bukan di reward ya. Kalau kelas 7 poin itu kita bisa customize ya Bapak dan Ibu ya, dengan poin dan juga kategori ya, seperti confidence, courtesy, honesty, judgment, perseverance, respect, responsibility. Jadi ini memang kelas 7 ini tentang karakter ya Bapak dan Ibu. Jadi kita memperhatikan karakter dan kita create. Ini bisa di custom ya. I will show you. Ini a bit interaktif ya. Oke, ini contohnya saya choose Andre ya, Andre. Ya, jadi untuk kategori kita bisa tentukan sendiri ya. Jadi kita set the culture, ya create ya the culture. Ya, jadi ini answering, asking question, helping others, ya telling the truth, ini attentive. Ya, jadi kalau ada Q&A, murid itu jawab, kita bisa langsung interaktif, kita langsung ke website kelas dojo dan kita langsung berikan poin. Oke, jadi itu untuk motivasi mengajar karakter seperti di SD. Oke, tapi juga ada toolkit ya, saya mau share toolkit yang di bawah ini. Ya, toolkit ini bisa dipakai juga ketika di classroom. Ya, ini ada timer ya. Kalau ada activity atau task assignment ya kita kasih 1 menit, ya itu langsung aktif. Oke, jadi ini salah satu contoh toolkit di kelas dojo. Dan juga bisa ini kita kalau di IB School itu kita pakai random ya, kalau kita memilih murid, kita juga ada Belum hadir. Belum. Begitu ya. Tapi kalau misalnya ya ini, jadi kalau ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu murid itu bisa di pick ya, di choose randomly. Oke, jadi mereka harus siap untuk menjawab. Jadi ini salah satu toolkit di kelas dojo. Oke, dan juga group maker ya, kita fokus juga kolaborasi sama classroom partner ya, kita bisa choose 2 groups atau 3 groups ya, walaupun di PTM di sekolah atau di daring ya, itu bisa juga pakai breakout room ya. Kita akan jadi cukup interaktif kelas dojo ini, tidak hanya untuk poin, tapi juga bisa menggunakan toolkit. Dan juga saya mau share portfolio, assignment bisa juga diberikan. Ya, assignment itu juga bisa diberikan di kelas dojo. Dan juga tugas itu bisa dikumpul di kelas dojo. Seperti Google Classroom. Ini yang sudah dilakukan. I believe ini assignment. Ya, English ya, English assignment, video-video juga ya. Jadi cukup interaktif dengan kelas dojo ini. Tidak hanya untuk memberi poin, tapi juga portfolio, assignment, juga ini class story, ya seperti di Facebook ada newsfeed, ya tapi newsfeed ini ya difilter sama homeroom, ya tidak sembarangan dan juga harus di-approve sama homeroom, ya jadi kita pantau dan filter Bapak dan Ibu. Oke, next, ya our focus, ya ini saya geser ya. Kalau di SD itu positive behavior support ya, kita reinforce ya good behavior dan kita juga reward ya, reward. Oke, banyak program untuk motivasi murid ya. Tapi fokus kita di SMP itu growth mindset. Ya, growth mindset ini apa sih? Ya, kita tidak reward lagi ya, karena kalau sudah SMP ya mereka tahu harus ekspektasinya itu jangan reward terus. Kita harus lakukan yang baik tanpa reward, ya seperti integrity, honesty. Ya, kita harus jujur, ya tanpa ada orang melihat, kita harus melakukan yang benar dan baik. Jadi kita ada transisi ya dari
kasih reward di SD terus, motivasi anak, tapi untuk di SMP itu growth mindset, mereka lebih mandiri dan juga bisa membuat dampak di local community ya. Itu salah contohnya, kita sudah ada program namanya Future Business Leaders of Indonesia, ya, FBLI. Jadi kita sungguh-sungguh mau mendidik dan we want our student to become leaders in the community ya, jadi pemimpin, oke, dan juga melayani ya. Jadi ada beberapa activity FBLI itu akan studentnya akan join dan membantu ya guru-guru di IB School. Ini salah satu program kita, donation ya, donasi FBLI donation atau paperback donation ya, kita visit ke orphanage, panti asuhan, dan juga kalau ada kegiatan FBLI akan membantu. Jadi mereka itu lebih mandiri. Siapa yang bisa ikut? Semua murid bisa ikut. Ya, tapi ada juga syaratnya dan ketentuannya. Ya, di sini kita ada disciplinary action plan. Ya, kalau tentang disiplin atau behavior yang kurang itu kita akan tracking. Ya, kalau murid ada di tracking, intinya mereka kita evaluasi lagi. Ya, apakah kamu bisa join FBLI ya atau tidak. Jadi kita lihat kedisiplinan juga ya, responsibility mereka ya. Jadi fokusnya ke situ Bapak dan Ibu, growth mindset ya, tidak lagi positive behavior support, kita selalu reward tidak lagi ya. Oke. Beberapa activity yang kita sudah lakukan, nanti kita ada March of Giving ya, bulan Maret bulan 3 ini nanti siswa-siswi FBLI akan membantu juga. Ya, kalau kita ada acara, ya mereka bantu juga ya, seperti Independence Day, Language Week, atau Maulid, Natal, Imlek, ya mereka akan involve. Oke, jadi sekali lagi semua murid, siswa-siswi bisa ikut. Oke, salah satu fokus itu juga STEAM education. Ya, ini STEM, ya, Science, Technology, Engineering, and Math. Oke, jadi kita sudah partner ya sama company dari luar negeri, ya itu sudah implementasi dan juga sudah lihat kurikulumnya. Kita akan adopt kurikulum ini dan salah satu ini kita akan offer ya dari foundation level ya. Sekali lagi ini program kita kerjasama ya dengan salah satu organisasi yang di Medan, tapi juga ada relationship sama Malaysia dan juga Amerika Serikat ya. Jadi ini tentang programming ya. Jadi kita fokus dengan STEAM education ya di SMP ini. Kita akan continue ya untuk anak-anak kita itu bisa compete in global level dan juga international level. Jadi programming ini sangat penting, dan juga coding atau teknologi ya. Jadi kita masukkan ke klub ya. Biasanya kita masukkan ke extracurricular activity ya, tapi karena pemerintah belum izinkan untuk after school program, jadi kita bilang klub, dan ini tidak wajib. Jadi untuk tahun ajaran baru kita akan offer programming club, dan tahun ini belum aktif. Ya, tahun ini nanti kita share klub apa yang sudah aktif. Tapi untuk tahun depan kita sudah komitmen, kita sudah kerjasama. Ini paketnya di dalam kotak itu Mas ya. Jadi program ini sekali lagi ya belajar untuk engineering ya. Ini nanti setiap siswa-siswi ya dapat ya satu kit seperti ini ya, dan ini harus lakukan PTM ya, tatap muka ya. Itulah salah satu alasan kita belum mulai program ini, karena pandemi ini ya untuk klub programming harus datang ke sekolah ya, tidak hybrid. Yang hybrid itu artinya online sama offline ya. Kita sudah offer dan sudah aktif itu media and design, dan juga coding club ya, itu semua connected to STEAM education ya. Jadi karena ini harus PTM, kita tunggu dulu untuk tahun ajaran baru ya, tapi sudah diinvestasi, sudah di-purchase ya untuk siswa-siswi kita ya. Perkenalkan, nama saya Mistika, saya adalah bagian kurikulum dari SMP Integritas Bangsa. Untuk itu, perkenalkan saya untuk menjelaskan bagaimana proses kurikulum dan pembelajaran yang berlangsung di SMP Integritas Bangsa. Untuk itu akan saya share beberapa data untuk menambah penjelasan saya mengenai kurikulum di SMP Integritas Bangsa.
Nah, baiklah. Nah, jadi sesuai dengan arahan pemerintah selama adanya pandemi COVID-19, IB Middle School sudah mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas dan sistem pembelajaran tatap muka di IB Middle School ini bersifat hybrid learning dan itu sudah kita mulai sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah gambar bagaimana proses hybrid learning diadakan di SMP Integritas Bangsa, di mana di sini bisa kita lihat ada dua sistem pembelajaran yang terjadi. Yang pertama di classroom dan yang kedua melalui Zoom meeting, jadi anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran yang sama namun di lokasi yang berbeda dan guru juga bisa memberikan penjelasan dengan dua arah sekaligus, yaitu melalui Zoom meeting dan sekaligus di classroom. Nah, sebenarnya apa itu hybrid learning? Hybrid learning ini adalah penggabungan dua sistem pembelajaran. Yang pertama kita sebut dengan tatap muka atau offline dan yang kedua itu adalah daring atau online. Jadi di sini guru mempunyai kompetensi untuk menggabungkan dua sistem pembelajaran menjadi satu yang kita sebut dengan hybrid. Nah, sedangkan untuk kelompok mata pelajaran di sini dibagi dua, yaitu kelompok mata pelajaran A yang terdiri dari mata pelajaran agama, Kristen, Muslim, dan Buddha, bahasa Indonesia, PKN, matematika, IPA terpadu, bahasa Inggris, IPS, dan seni rupa. Sedangkan untuk kelompok B-nya di sini terdiri dari Mandarin, komputer, Grow Mindset, karakter building, science, math, dan seni musik. Nah, jadi Bapak Ibu, perbedaan dari dua kelompok mata pembelajaran ini adalah letaknya di jam pelajaran dan di sistem ujiannya. Jadi nanti kalau misalnya mereka mendapat kelompok A, sistem pembelajarannya itu menggunakan buku berbahasa Indonesia, sedangkan untuk yang kelompok B ini menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, sedangkan untuk sistem penilaian di SMP Integritas Bangsa ini adalah yang pertama akan ada penilaian dari segi tugas, yang kedua kita akan memberikan kuis di setiap topik, lalu ada proyek, lalu yang terakhir adalah ujian mid dan final. Nah, nanti keempat penilaian ini akan digabungkan skornya untuk menjadi nilai final yang akan ditulis di dalam raport. Nah, untuk ajaran baru yaitu di tahun 2022 sampai 2023, IB Middle School sudah merancang bagaimana sistem proses pembelajaran dari segi waktu. Jadi kita bagi dua, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk SMP, yaitu start masuknya dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1. Sedangkan untuk hari Jumatnya dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan di hari Senin dan di hari Kamis kita tetap mengadakan yang namanya klub. Klub itu nanti akan dimulai startnya dari jam 1 sampai jam 2.30. Selanjutnya pada tahun 2021 juga IB School sudah mengadakan yang namanya ANBK, Ujian Nasional Berbasis Kompetensi, yang diadakan tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober 2021, di mana bentuk ujiannya berupa literasi dan numerasi, dan ini semua diikuti oleh siswa-siswi kelas 8. Nah, jadi nanti hasil mereka ini sudah tertera di kementerian bagaimana hasil literasi dan numerasinya, dan cukup diapresiasi karena IB School bisa mengadakan ANBK dengan fasilitas yang lengkap. Baiklah Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya mengenai kurikulum. Jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan dalam sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu, parents, tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Denny berkaitan dengan STEAM education. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di brosur, di paling depan itu ada STEAM education. Jadi IB Middle School itu will focus on science, technology, engineering, arts, and also math. Jadi kita berusaha agar anak-anak kita nanti, siswa-siswa SMP, mampu menguasai hal ini, sehingga nanti ketika mereka masuk ke senior high school, menjadi siswa SMA, berkuliah, kemudian terjun ke dunia kerja, mereka sudah siap tampil ya menghadapi tantangan yang ada. Ya, kami berusaha untuk hal itu. And parents, as you can see, ini clubs ada 7 clubs dan ini dilaksanakan di semester 1 dan semester 2. Ada coding, media and design, math, science, English, sports, dan juga seni musik atau IB choir seperti itu. Dan juga ada yang sudah dilaksanakan semester lalu kemarin. Mungkin kalau ada yang selalu kepoin sosial medianya IB School, sudah kelihatan ya, ada media design, ada coding, ada science club yang sudah berjalan sukses seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini saya akan jelaskan one by one ya, parents, Bapak Ibu. Di sini ada klub yaitu berupa coding. In this club we use Scratch, ya, Scratch program. Jadi students in here, IB Middle School, will try to program like moving animation. Itu bisa juga buat game dan sebagainya. Dan sudah ada beberapa siswa yang menghasilkan karya di sini, ya, terutama yang ikut klub ini. Dan di sini PIC-nya adalah Mr. Juan yang sudah punya pengalaman juga in this kind of program, ya, Scratch. Kemudian dilanjutkan dengan media design. Di media design ini students will focus on editing video, editing picture, making digital art. Ya. Dan di sini pastinya berguna ya kalau misalnya siswa-siswi tersebut pengen jadi YouTuber. Ya, sekarang kayaknya YouTuber
is something potensial ya, to make something new for the world ya. Banyak saya lihat anak-anak siswa middle school in other country yang sudah punya YouTube sendiri, dan itu adalah tentang pelajaran ya, pelajaran dia di sekolah, daily life dia yang positif ya. We hope that IB middle school students can start from this ya. Kemudian kalau yang ini berkaitan dengan engineering dan juga arts, karena ini berkaitan dengan editing dan sebagainya. Tapi kalau yang coding ini berkaitan dengan technology and engineering, jadi klub kita berkaitan juga dengan STEAM. And then parents, di sini ada science club, di mana teacher in charge-nya adalah saya sendiri, seperti itu. In this club, we have done, ini yang sudah berlangsung di semester 1 dan akan dilakukan lagi di semester 2. We have done various experiments here, and it's for fun and also for knowledge. Jadi bayangkan sambil bermain eksperimen, tapi juga dapat ilmu seperti itu. Dan di sini saya sebagai science teacher-nya juga ingin berbagi pengalaman saya yang tadi seperti Mr. Sam sampaikan sudah pernah saya jalani seperti itu. Atau magang di Pakistan, jadi ini related to science also. The incredible thing is not only about the hands-on lab experiences, but also I get so many hospitalities from my Pakistani friends. They help me, they teach me something about the language, and it's also a lot of fun. Ya, baik Bapak Ibu, tadi itu adalah salah satu cuplikan ya. Jadi peserta magang yang ada di situ itu dari various country, dari different countries. Me, Indonesia, and then China, German, and then also I met with some of my friends. They already become my friend from Egypt, yeah. And at that program, I learned so much, including how to do experiments and also how to teach students. So I hope I can deliver my experiments. Saya bisa menerapkan, mengaplikasikan experience yang sudah saya peroleh tadi ke siswa-siswi SMP. Dan mohon kerjasamanya juga, karena memang butuh dukungan dari para parents ya, seperti itu. Baik, ini tentang science yang berhubungan dengan, pastinya masih berkaitan dengan STEAM education. Kemudian di sini dilanjutkan dengan English Club, seperti itu. Nah, ini akan dilaksanakan second semester. Jadi IB Middle School really hope that, tadi sudah disampaikan Miss Tika bahwa growth mindset and English conversation ya, sehari-hari seperti itu dalam pembelajaran. Tapi juga kita ingin IB Middle School student will be focused on think and compete globally and also internationally, seperti itu. Jadi fokusnya nanti akan ke speech, debate, dan juga discussion forum, seperti itu. Dan ini berkaitan dengan English. Kemudian ada sports, jadi IB Middle Schools itu really support the students that want to have healthy and active life. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, parents sering ikut sports day. Yang ini yang siswa-siswi yang datang gimana? Ikut sports day, sports week. Nah, kita berharapnya gitu ya. Jadi walaupun masih hybrid learning, ada yang stay at home, ada yang datang ke sekolah dengan jadwal ganjil genap. Kita berharap di sini melalui sports club, siswa-siswi tidak kehilangan sensitivitasnya, kepekaannya, keahliannya dalam bidang olahraga. Jadi it can be futsal, seperti itu, swimming, basketball, and others. Kemudian dilanjutkan dengan IB choir atau seni musik. Nah, di sini IB Middle School will choose talented students ya in singing and instrument. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya anak-anak yang mampu memainkan salah satu alat musik atau juga bisa bernyanyi ya seperti itu, maka melalui Miss Audrey ini akan lebih dilatih lagi untuk support school activity ya. Pastinya mereka akan tampil di setiap performance di IB Middle School seperti itu. Dan ini persiapan siswa-siswi ya, jadi baru diambil picture-nya. Ini persiapan mereka untuk Imlek, seperti itu, yang akan diadakan bulan Februari. Oke, kemudian lanjut lagi dengan arts. Jadi untuk arts ini nanti akan dilaksanakan di second semester, dan ini berkaitan dengan STEAM education. Di sini siswa-siswi yang talented, have potential to be creative and innovative, di sini diberikan wadah untuk mereka bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar atau memang painting dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada podcast 2021. Jadi tema yang diambil oleh Mr. Denny adalah growth mindset, find your passion, dan juga deliberate practice. Jadi di sini bagaimana akhirnya siswa-siswa SMP have more knowledge, knowledge yang tentang growth mindset dan lain sebagainya. Ini adalah pemikiran yang penting untuk mereka bisa menghadapi real world, itu ya. Jadi
Diharapkan siswa bisa menemukan passion-nya juga. And then di sini ada kita undang juga untuk memperbesar ya. Jadi narasumbernya juga adalah narasumber yang kompeten. Kita invite one speaker, guest speaker from Japan. Actually he is Indonesian students, tapi currently he has been studying in Japan, seperti itu. Dan kita ingin bagaimana siswa-siswa SMP sudah mulai bisa menerapkan, memetakan goalnya. Mau kemana sih? Seperti itu. Kalau mau keluar negeri, IB Middle School will facilitate with good mentor. Seperti itu, dengan bimbingan dan guidance, seperti itu. Oke, dan ini yang 2021 ada IB School Evening Podcast. Jadi ada metaverse. Jadi bagaimana ada virtual reality, ya. Ini viral juga seperti itu. Dan the future of education. Now kita pakai Zoom ya, termasuk di meeting ini, parents meeting ini kita pakai Zoom. Tapi mudah-mudahan in the future kita pakai goggles, kacamata. Kita stay at home, tapi terasa nyata ya, orang itu ada di depan, saya juga ada di depan Bapak Ibu semua, seperti itu. Jadi itu adalah masa depan pendidikan dunia. Ya, jadi IB School already talk about this thing ya, about possibility that our school will implement, will apply this thing. Kemudian diundang juga Japanese student, kalau ini real Japanese students dari Kagawa University, dia share ke siswa-siswa SMP, bagaimana sih prosesnya supaya bisa kuliah ke luar negeri, seperti itu. Apa step-stepnya seperti itu disampaikan tips-tipsnya. Jadi siswa bisa mempersiapkan dirinya dari sekarang ya. Jadi dengan persiapan yang matang, we hope that our students can achieve their goal. Nah, kemudian nanti next topik yang akan disampaikan adalah find your ikigai. Jadi do what you love, do what you good at it, make good money doing it. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada yearly event yang tetap connected to STEAM education. Jadi yearly event ini ada Science Week competition, kemudian ada Arts Week, it's also competition related to STEAM, bagian yang art. Kemudian yearly eventnya juga ada field trip yang akan dilaksanakan Februari, dan ini memang agenda tahunan SMP. Selain field trip outbound, ini kan outbound yang akan dilaksanakan, IB School juga sudah merancang field trip atau kegiatan luar, keluar sekolah, itu mengunjungi good university yang ada di North Sumatera, yang paling dekat ya. Mungkin nanti di bidang sainsnya atau nanti di bidang perpustakaan, buku dan lain sebagainya, itu akan dirancang oleh IB Middle School. Ya, tapi dengan kondisi pandemi tetap nanti akan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yearly eventnya lagi adalah Superlative Award. Jadi kalau Superlative Award ini kita IB Middle School, the teachers, our team itu see potential in students. Kita perhatiin tiap hari ini yang potensialnya di mana, gitu ya. Contoh kalau di Zoom ini ada maminya, saya cek dulu ya, ada maminya Febrian, seperti itu ya. Nah, jadi ada Febrian. Nah, jadi Febrian ini lebih kemana dia, seperti itu. Bukan, kalau di SD itu kan karakter award ya, integrity, perseverance, ya enggak, ya kan? Nah, tapi kalau di sini kita akan melihat potensinya secara khusus. Misalnya dia kreatif di kelas. Kemudian dia kreatif dalam setiap project-project. Nah, kita berikan award-nya most creative and inspiring. Terus kita lihat ternyata dia selalu selalu update status misalnya ya, lagi berenang. Ya, ada cita-citanya ketika ditanya guru, what you wanna be? I wanna be swimmer, national swimmer. Nah, berarti kita lihat potensinya menjadi international athlete. Seperti itu, parents. Dan ini adalah salah satu yearly event juga, yaitu English Speech and Art Competition. Ini di bulan Februari. Dan ini related also to STEAM education, bagian English dan juga art. Dan perlombaan ini next month, jadi siswa-siswi kelas 6, Bapak Ibu yang anak-anaknya ingin compete with another school to test their self, ya kan, seperti itu ya, boleh mendaftar. Jadi ini untuk anak siswa-siswi kelas 6 adalah explain the meaning of integrity, ya, untuk topik speech. Kalau dia art, draw about perseverance. Jadi kan temanya umum ya, tapi bagaimana mereka menggambarkan integrity di dalam bentuk speech, apakah nanti tentang kejujuran kan nanti akhirnya larinya, atau tentang topik apa. Kemudian kalau art tentang ketekunan, mungkin bisa menggambar orang yang sedang bekerja keras atau bagaimana, itu kan kreativitas siswa menuangkannya dalam sebuah karya dan kata. Nah, jadi ini free registration and also award-nya cukup juga dengan free registration cukup juga memuaskan ya, karena sudah disepakati oleh tim SMP seperti itu. Jadi juara satunya masing-masing mendapatkan 500.000 seperti itu. Sampai nanti ada juara favorit juga. Yang diharapkan yang paling aktif berpartisipasi adalah siswa-siswi dari IB School seperti itu. Dan ini juga terbuka untuk sekolah lain. Ya, kita akan buka ini untuk sekolah lain. Nah, kemudian ada yearly event yaitu Fun Day. Ini biasanya sebelum ujian ya. Sudah biasa dengar Fun Day ya Bapak Ibu yang di Zoom juga ya.
Tapi kita di middle school itu buat beberapa fun day yang more kreatif, more challenging, ya seperti itu, more fun. Contohnya adalah funny backpack day seperti itu. Jadi di sini siswa-siswi nggak bawa ransel lagi, tapi bawa apa? Misalnya bawa dorongan bayi, tapi untuk bawa buku seperti itu ya. Siap nggak nih yang ada di sini? Yang di Zoom seperti itu ya. Jadi this fun day is for relief stress. Jadi mereka sebelum ujian itu biar lebih relax. Kemudian ini adalah yearly event selanjutnya adalah kickball. Ya. Jadi healthy lifestyle, active lifestyle seperti itu. Jadi we support our students, tapi kami berikan akomodasi dan wadahnya bagi students yang memang aktif gerak ya, aktif pengen beraktivitas dan juga tidak melupakan sosialnya dengan teman-temannya. Ya jangan sampai ada siswa SMP di middle school tidak punya teman sesama kelasnya gitu. Jadi kami bentuk wadah berupa klub dan juga beberapa event yang membuat mereka bisa bertemu dan berinteraksi. Saya mau share juga di PowerPoint ini banyak ke project base ya. Ini science experiment ya, walaupun tidak join science club tapi bisa juga melaksanakan eksperimen ya di mata pelajaran science. Dan juga ini PKN ya, sekali lagi project base, kita fokus ke situ ya. Memang harus begitu ya, karena zaman sekarang ada active learning ya secara visual ya, dan juga kita juga pakai mind mapping ya. Mind mapping itu yang ada graphic organizer ya. Nah, ini mapnya dan seperti ini juga. Jadi sungguh-sungguh kita fokus dengan ya active learning dan juga mind mapping, graphic organizer, dan ini semua project based. Jadi Bahasa Indonesia juga membuat video, karyanya juga ditampilkan dan juga di explain ya, explain ini language week. And fluency ini kita fokus dengan pronunciation ya. It doesn't matter kalau kita pintar atau memorize spellingnya atau kata-katanya kita sudah tahu artinya, tapi pronunciation-nya itu kurang, ya pasti kita nggak percaya diri dan kita nggak bisa communicate ya. Jadi reading fluency ini juga penting ya, dan lanjut di SMP. Oke, dan of course Mandarin also project based juga ya. Ini character building, computer project based, banyak project dan juga active learning, arts juga project based. And of course tadi Ms. Esa already mention ya, nanti ada sports day ya. Nah, di semester 2 ini kita akan main kickball ya. Jadi kita pilih activity semua siswa-siswi bisa ikut. Ya, jadi kickball itu salah satu encourage healthy lifestyle dan juga active lifestyle, dan itu fun ya. Fun. Jadi kita memang setiap tahun ada program sports week atau sports day ya. Ini religion sekali lagi, project based, dan juga sudah tahu ya, kita ada setiap tahun itu ada acara ya, Maulid untuk agama Islam dan juga Christmas, agama Kristen dan juga Buddhis. Nanti ada acara virtual celebration untuk murid Buddhis. Dan setiap tahun kita ada end of year celebration, nah itu virtual concert. Ya, tahun lalu ya untuk SMP. Oke, program Olimpiade ya juga kita fokus dengan competition ya. Tahun ini memang USU tidak melaksanakan Olimpiade. Tahun lalu masih ada secara daring ya, tapi tahun ini tidak dilanjutkan. Kita harapkan tahun depan siswa-siswa kita dipersiapkan dan juga bisa compete ya in Science Olympiad.